Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, selamat pagi semuanya. Dokter Tipa tak berhenti berjuang ya. Kali ini dia menyoroti DPR RI. Sepertinya dia mau mengambil manfaat dari situasi di mana memang DPR RI hari ini menjadi sorotan dan bahkan masyarakat berteriak untuk dibubarkan. Apa yang menjadi tuntutan Dokter Tipa CS memang selama ini tidak pernah digubris oleh DPR dan bahkan kesannya dicuekin, dianggap bahwa isu ijazah palsu ini bukan isu yang luar biasa yang harus dibahas di DPR RI. Sementara Dokter Tipa berpikir bahwa ini adalah isu nasional yang seharusnya itu dibahas melalui RDP. Tetapi oleh Habibur Rahman, salah seorang politisi dari Gerindra yang juga pimpinan Komisi 3 DPR RI, membantai seluruh pernyataan daripada Dokter Tipa, menganggap bahwa isu ini hanya isu ecek-ecek sahabat. Oleh karena itu Dokter Tipa ngamuk tak karuan dan seperti biasa ya amarahnya dia lampiaskan melalui media sosial supaya DPR ini kelihatan buruk di mata rakyat. Inilah yang terus-terus dilakukan oleh Dokter Tipa. Kemudian perusakan ini benar-benar merupakan sebuah perwujudan akumulasi dari rasa marah ya yang selama ini tidak tersalurkan karena represi dari Joko Widodo ya oleh polisi dan juga oleh politisi. Kenapa? Pada beberapa hari terakhir seorang ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman, ya, itu menyatakan sebuah pernyataan tentang isu ijazah palsu ini, yang dari sisi Bareskrim sendiri, dari sisi kepolisian sendiri menyatakan bahwa ini adalah isu nasional. Dia dengan santainya membuat seakan-akan peristiwa ijazah palsu ini bukan peristiwa yang patut untuk diberikan perhatian oleh DPR. Nah itu juga sebabnya kami sudah beberapa bulan bersurat kepada DPR berkali-kali diabaikan. Padahal kami hanya menuntut adanya waktu untuk rapat dengar pendapat, dan itu adalah hak kami. Mereka ini wakil rakyat yang dibiayai oleh uang kami, yang dipilih oleh kami, dan tugas mereka salah satunya adalah menerima rakyat dan mendengar dengan sebuah fasilitas yang namanya rapat dengar pendapat. Tapi kok nggak penting, sekarang, Tifa? buktinya, kenapa politisi ini juga kong kali kong secara perilaku dengan polisi. Beberapa kali terjadi RDP dengan masalah-masalah yang sangat individual. Misalnya masalah Nikita Mirzani, rapat dengar pendapat. Masalah Dr. Reza Gladys, rapat dengar pendapat. Iya kan? Tapi ketika kami ini yang merupakan isu nasional, yang merupakan sebuah peristiwa yang menjadi titik tolak dari sejarah Indonesia, di mana kami ingin membasmi ya agar tidak terjadi lagi presiden berikutnya tentang pemalsuan ijazah, pemalsuan dokumen untuk meraih jabatan, malah kami direndahkan oleh Ketua Komisi. Jadi memang upaya Dokter Tipa dan kawan-kawannya ini luar biasa ya. Betul-betul ingin memframing seluruh lembaga negara ini di bawah tekanan Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi setelah menjadi presiden, dia kan tidak memiliki lagi jabatan apa-apa. Dia juga bukan ketua partai yang bisa menginstal DPR RI. Nah, disinilah masalahnya ini semua, karena memang tidak mampu membaca situasi yang ada, bahwa isu yang dia bawa ini memang isu sampah. Ini tidak lebih daripada isu yang mau mendongkel seseorang. Yang masalahnya adalah karena tidak memiliki dasar. Dan ada satu video juga ini menarik sahabat ya. Ini dari Michael Sentana, yang YouTuber itu yang ngaku-ngaku sebagai PR, yang juga memiliki nasib yang sama dengan Tipa, karena melalui corong kanal Sentana TV lah hembusan fitnah terhadap Pak Jokowi ini disemburkan secara terus-menerus. Dia mengadu ke Agama, salah satu organisasi yang menghimpun juga alumni UGM, bahwa UGM setelah menyerahkan data sebanyak 505 katanya dokumen
Dan hal ini dia coba mempengaruhi rela agama untuk ikut bersuara ya. Jadi sepertinya dia mau melakukan provokasi. Bagaimana videonya ini kita simak secara bersama-sama. Silakan perwakilan dari lawyer. Mau bicara apa, Mas? Apa ini? Ya, jadi saya sebagai salah satu dari 12 terlapor dari jurnalis, dari kalangan jurnalis. Ya pertama-tama saya meminta dari kawan-kawan di sini kan banyak rela agama ya. Nah, saya nggak tahu ketuanya siapa, tapi saya menyampaikan ke seluruh rela agama bahwa saya mendapatkan sebuah informasi A1, surat perintah penyitaan, tanda terima penyitaan dari Polda Metro Jaya. Saya dapat dari mana? Itu urusan kami, narasumber kami A1 tapi tidak bisa dibuka. Enggak penting Tanda juga. terima 505 dokumen dari UGM. Polda Metro Jaya telah menyita 505 dokumen dari UGM, salah satunya salinan ijazah Joko Widodo. Nah, terus kenapa? Apakah kita sebagai, bukan kita ya, apakah Anda sebagai alumni UGM menerima hal ini begitu saja? Lah? Apakah kita diam saja? Kok kita lagi? Saya bukan alumni UGM soalnya, tetapi saya mendapatkan informasi ini dan saya rasa para alumni UGM di seluruh Indonesia harus mengetahui ini. Lah? Atas dasar kasus yang melaporkan Pak Roy Suryo, Bu Dr. Tifa dan salah satunya saya juga sebagai jurnalis, telah disita 505 dokumen. Mau memprovokasi Saya tidak tahu apa, semuanya ditutup, semuanya dirahasiakan, tetapi saya rasa sebagai alumni-alumni UGM, Anda semua harus mengetahui ini. Itu aja. Rahasia. Jadi pada prinsipnya seluruh pemburu ijazah ini memiliki tabiat yang sama, gaya komunikasi yang sama, ngeyelnya sama. Oleh karenanya wajar saja kalau tidak ada yang peduli perjuangannya. Jadi hampir seluruh lembaga-lembaga negara yang dia datangi itu menutup diri. Tidak enak saja kalau mereka ini diusir, hanya berupaya diakomodir supaya tidak tersinggung. Sekalipun pada akhirnya juga dia muncak-muncak dan speak up ke publik. Sebagaimana yang diperlihatkan oleh Tifa dan Mikael ini kan upaya adu domba sebenarnya. Adu domba terhadap DPR, adu domba terhadap alumni dengan UGM. Tetapi upaya-upaya ini saya yakin tidak akan ada gunanya. Kenapa? Karena semua juga orang tahu bahwa memang posisi mereka ini hari ini posisi yang sangat terburuk akibat daripada ulahnya sendiri. Siapa yang menabur benih, saya kira dia yang akan menuai hasilnya. Inilah yang kamu tabur hari ini dan wajar kemudian kalau kamu merasa terselimi ya. Tetapi dengan begini ini juga menjadi pelajaran buat yang lain agar ke depan tidak boleh ada yang bermain-main hanya didasari kebencian yang akut lalu menuding orang, memfitnah orang, menghina orang sehina-hinanya. Dan itulah yang kalian lakukan terhadap Pak Jokowi. Kita berharap sebenarnya memang lembaga-lembaga negara ke depan, sekalipun ini era demokrasi ya, tapi harus selektif juga. Kalau memang muaranya itu hanya fitnah murahan, hanya kebohongan, ya jangan dilayani. Benar ini DPR tidak melayani makhluk ini semua. Nah, termasuk saya kira alumni-alumni UGM jangan sampai terprovokasi. Sebenarnya ketika UGM sudah menyerahkan dokumen terkait dengan dokumen Pak Jokowi yang jumlahnya katanya ada sekitar 505 buah dokumen, itu saya kira bagus. Sebab apa? Kita berharap dengan dokumen itu memastikan orang-orang ini semua membusuk ke penjara. Karena tuduhannya semakin liar. Tidak saja menghinakan Pak Jokowi, tetapi juga berupaya mengobiri UGM dari dalam. Kenapa saya mengatakan dari dalam? Karena orang-orang ini seperti Tifa, Panci, Rismo ini kan alumni UGM. Jangan sampai orang ini memang bekerja untuk asing, untuk sengaja meruntuhkan sistem pendidikan kita di negara ini. Saya kira demikian ya. Luar biasa buat Habibur Rahman yang menggaplek para pemburu ijazah dan tidak percaya bahwa isu yang mereka bawa ini benar-benar isu ideal yang layak untuk dibahas di DPR. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.